Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Judul dari perikop ini adalah Yesus terangkat ke surga. Saya akan membaca ayat 6, Bapak Ibu membaca ayat 7. Kita akan membacanya secara bergantian sampai ayat yang ke-11. Saya mulai membaca. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Oke. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema pembahasan kita pagi ini adalah merelakan untuk mendapat. Saya mencoba, biasanya selalu saya melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau sekarang kan begitu mudah ya untuk mencari Kamus Besar Bahasa Indonesia di Google. Tetapi saya punya Bapak Ibu yang masa lalu, saya lupa punya siapa itu, kalau nggak salah Purwadarminta yang tebal warna hijau, itu saya sering buka. Dalam kamus tersebut, merelakan itu artinya memberikan dengan ikhlas atau melepaskan dengan tulus hati. Pada umumnya, kalau kita berbicara tentang merelakan untuk mendapat, maka saya kira ini mengandung pengertian memberi untuk mendapat atau memperoleh, atau menabur untuk menuai. Karena tentu dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita lakukan, dan kemudian dampak dari apa yang kita lakukan, kita relakan, kita berikan, kita akan mendapatkan ataupun memperoleh sesuatu sebagai konsekuensi dari setiap tindakan ataupun keputusan tersebut. Tetapi pada kesempatan ini kita akan membatasi bahwa merelakan untuk mendapat itu berbicara tentang melepaskan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Saya memberikan dua contoh. Dalam keluarga, sejak terbentuknya satu komunitas keluarga sebagai organisasi yang terkecil yang diciptakan oleh Tuhan, Tuhan mengaruniakan anak. Sejak mereka berada dalam kandungan, maka mereka bersama-sama dengan kita, hidup bersama dengan kita, susah ataupun senang, kekurangan ataupun berkelimpahan, tertawa dan menangis, kita menghadapinya bersama-sama. Tetapi pada saatnya nanti, ketika waktunya tiba, mungkin anak akan melanjutkan studi keluar kota ataupun ke luar negeri, ataupun mungkin anak kita sudah waktunya untuk bekerja di tempat lain, atau mungkin barangkali ketika anak tersebut meninggalkan kita karena dia menikah dengan pasangannya, maka suka atau tidak suka, waktu itu akan tiba dan dengan berat hati orang tua akan melepaskan mereka. Walau dengan berat hati ataupun dengan tetesan air mata, namun di dalamnya ada pengharapan, ada sukacita yang terkandung karena mereka akan memperoleh, mendapatkan yang lebih baik dari yang saat ini. Mungkin saat ini mereka SMA, lalu kita melepaskan mereka pergi jauh untuk menempuh jenjang kuliah supaya mereka menjadi seorang sarjana. Ketika mereka lulus dari kuliah dan mereka masih tinggal bersama-sama dengan kita, lalu kemudian mereka mendapatkan pekerjaan dan tidak memungkinkan lagi bagi kita untuk serumah dengan dia. Kita pun merelakannya, walaupun kadang-kadang dengan perasaan was-was ataupun berat hati, tetapi itu harus terjadi. Apalagi kalau menikah. Saya melihat dalam pernikahan, walaupun mereka tinggal berdekatan, ketika orang tua harus melepaskan anak mereka
akan menikah dengan pasangan pilihan mereka, maka ada kebahagiaan, ada sukacita. Tetapi di pihak yang lain, mereka harus merelakannya hidup bersama dengan pasangan mereka, supaya kelak mereka akan menjadi keluarga yang berbahagia, punya keturunan, dan kemudian kita tetap hidup saling meneguhkan satu dengan yang lain. Contoh yang lain, mungkin barangkali kita punya barang, apakah itu berupa kendaraan ataupun rumah. Oleh karena satu dan lain hal untuk mendapatkan yang lebih baik, akhirnya kita bisa rela melepaskan rumah yang kita sudah tinggali ataupun tempati mungkin puluhan tahun, dan kita sudah berada di zona nyaman tinggal di tempat itu. Tetapi oleh karena kebutuhan yang berbeda, ataupun mungkin lingkungan yang berbeda, ataupun fasilitas yang lebih baik, maka rumah yang lama atau kendaraan yang lama kita jual untuk mendapatkan yang lebih baik. Walau memang ada orang, Bapak Ibu, saya pernah mengenal satu keluarga, awalnya hidup mereka itu hidup pas-pasan, ya, Rebo Kamis kata orang Sumatera. Nasairo, nasai habis, ya, segitu datang, segitu habis. Tetapi kemudian oleh karena berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka menjadi orang kaya, ya. Tadinya rumah itu cuma tipe 36, tapi oleh karena tanahnya luas, itu dibangun megah bertingkat dengan fasilitas ataupun barang-barang yang mewah di rumahnya. Lalu kemudian satu ketika saya berkata begini, jadi rumah ini sangat mentereng, sangat menonjol kalau dibandingkan dengan rumah para tetangga, bahkan satu komplek tersebut. Transportasi agak susah, bahkan ada banjir. Lalu saya bertanya kepada mereka, keluarga ini, apa tidak lebih baik tinggal mungkin di tempat yang lebih strategis, yang bebas dari banjir, ataupun lingkungan yang lebih baik? Tapi apa kata orang itu? Tidak, Pak, kami harus pindah. Karena berkat kami di tempat ini, kami memulai di tempat ini, maka kami juga bisa berhasil seperti sekarang di tempat ini. Dan tempat inilah yang membuat hidup kami lebih baik. Ini ada pernyataan yang salah. Kenapa? Karena seolah-olah rumah itu jadi berhala, jadi jimat yang kemudian membuat hidup mereka bangkit. Sehingga bukan lagi Tuhan yang diakui sebagai sumber berkat tersebut. Nah, sehubungan dengan tema kita pada kesempatan ini, setelah Tuhan Yesus dan para murid tinggal bersama, melayani bersama-sama, menghadapi berbagai macam situasi yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, diejek, disambut dengan sukacita, dijamu dengan makanan, dengan berbagai macam mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan setelah ia bangkit, ia berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bukan sekedar untuk menampakkan diri, tetapi juga berdialog dan makan bersama-sama dengan mereka. Bahkan perbincangan itu masih terjadi ketika mereka pergi ke Bukit Zaitun. Tentunya ada maksud dan tujuan dari Tuhan Yesus. Mengapa 40 hari terakhir bersama dengan mereka, pertemuan mereka, perjumpaan mereka, bahkan penampakan diri terjadi secara berulang-ulang. Memang kematian Tuhan Yesus yang sangat sadis telah mengguncang iman para murid, sehingga mereka mulai tercerai-berai. Ada mereka yang mengalami ketakutan, ada mereka yang mengalami trauma, bahkan mayoritas mereka kembali ke kampung halaman mereka untuk menjadi nelayan, sehingga mereka seperti domba yang tidak bergembala dan bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Guru yang mereka harapkan, bahkan raja yang mereka mimpikan, penguasa yang mereka harapkan, di hadapan mereka telah dicaci maki, bahkan mati secara sadis. Diperlakukan sama seperti penjahat kelas kakap, dan kemudian mereka menyaksikan
tubuhnya terbujur kaku, mati dengan sadis dan hina oleh karena tindakan dan perlakuan dari orang-orang yang membencinya. Kejadian tersebut membuat mereka kehilangan pengharapan. Harapan yang mereka bangun selama 3 tahun, memiliki hidup dan masa depan yang lebih baik. Karena mereka punya persepsi bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membangun kembali, bahkan memulihkan kerajaan Israel. Kandas begitu saja. Dan cita-cita yang mereka miliki pupus pada saat itu juga. Itulah sebabnya para murid kembali ke aktivitas mereka masing-masing sebelum mereka dipanggil kembali. Tetapi apa yang dipikirkan oleh para murid berbeda dengan rencana Tuhan. Oleh karena dia punya rencana yang indah buat para murid, bahkan semua umat manusia di muka bumi. Ternyata tubuhnya yang terbujur kaku tidak mampu ditahan oleh kuburan. Dan kemudian dia bangkit pada hari ketiga, lalu menampakkan diri secara berulang-ulang kepada murid-muridnya dan para pengikutnya. Dan tujuannya adalah untuk memulihkan kembali kehidupan mereka, pengharapan mereka, cita-cita mereka. Walaupun itu masih sama seperti sebelumnya, mereka selalu berpikir secara fisik dan secara politik. Kenapa demikian? Coba kita lihat Bapak Ibu dalam ayat yang ke-6 pembacaan kita tadi. Ini pola pikir mereka itu masih sama seperti sebelum Yesus mati bangkit. Dalam ayat yang ke-6 ini murid-muridnya yang bertanya. Karena mereka hidup bersama, makan bersama dalam ayat yang ke-4. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi mereka ternyata masih terkungkung dengan pola cara berpikir mereka yang lama bahwa Mesias yang datang itu, Yesus yang sudah bangkit itu, tujuannya adalah untuk memulihkan kerajaan Israel yang sudah luluh lantak dan habis menjadi puing-puing oleh karena peperangan dan penjajahan yang dilakukan dari sejak zaman Asyur, Babel, Media Persia, bahkan sampai saat itu kerajaan sebelumnya adalah Yunani dan kemudian kekaisaran Roma. Jadi mereka berpikir ini waktunya Yesus yang sudah melakukan banyak mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mencelikkan orang buta, kini dia sudah hidup kembali. Maka mimpi dan harapan yang mereka bangun, memulihkan kerajaan Israel, mereka menjadi makmur, mereka menjadi jaya, mereka menjadi kuat kembali. Muncul lalu mengajukan pertanyaan, maukah engkau pada masa ini, pada saat ini, pada zaman ini memulihkan kerajaan Israel? Lalu apa kata Yesus? Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Karena Tuhan punya rencana dan Dia Maha Kuasa. Dan mereka tidak bisa mendikte Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itu sebabnya mereka harus merelakan, melepaskan Tuhan Yesus untuk mendapatkan yang lebih baik. Untuk upgrade pengharapan mereka. Untuk upgrade cita-cita mereka. Cara berpikir mereka. Tidak hanya bercokol kepada masalah politik dan jasmani, materi. Tetapi sampai kepada kekekalan dalam kekekalan. Oleh karena itu menjawab tema kita ini. Apa yang akan mereka dapatkan? Apa yang mereka peroleh, upgrade apa yang akan mereka miliki dengan kenaikan Tuhan Yesus. Karena mereka sudah merelakan Tuhan Yesus pergi. Saya mau mengajak kita Bapak Ibu merenungkan 4 poin pada kesempatan ini. Upgrade apa yang mereka dapatkan atau apa yang lebih mereka inginkan ketika mereka rela melepaskan Tuhan Yesus naik ke surga.
Walaupun mereka memang tidak bisa menahan rencana Tuhan. Yang pertama adalah mereka memperoleh penegasan dan penekanan realita atau fakta yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Mereka mendapatkan penekanan dan penegasan tentang fakta dan realita yang sesungguhnya. Fakta apa? Realita apa yang sesungguhnya? Alkitab mencatat secara lengkap peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Para penulis kitab Injil, mereka menggambarkan dan menceritakan dalam kalimat yang berbeda walau dengan inti yang sama. Injil Markus pasal 16 ayat 19 berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Apa yang dibicarakan? Yaitu pada waktu itu berbicara dengan para murid tentang memulihkan kerajaan Israel. Lalu kemudian Dr. Lukas berbicara dalam pasal 24 ayat yang ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, Markus tidak menyinggung tentang memberkati mereka. Tetapi kemudian Lukas berbicara, dan ketika ia sedang memberkati mereka. Jadi pada saat Yesus memberkati mereka, memulihkan kehidupan mereka, mencurahkan berkat bagi mereka, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Lalu kemudian Dr. Lukas kembali memberikan penegasan yang lebih lengkap dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya mau ngajak kita memperhatikan beberapa kata yang akan kita cermati, dan itu mendapat perhatian yang serius, Bapak Ibu. Ya, kata yang sangat menarik adalah kata yang diulang berkali-kali dan paling banyak, yaitu kata mereka. Oke, coba kita lihat Bapak Ibu. Dalam Injil Markus itu terdapat satu kali kata tentang mereka. Kemudian dalam Injil Lukas, kata mereka itu terdapat 2 kali. Kemudian dalam Kisah Para Rasul, kata mereka juga diulangin 2 kali. Itu menunjukkan satu penegasan bahwa yang melihat, yang menyaksikan Yesus naik ke surga dengan mata kepala mereka sendiri, dengan mata mereka yang terbuka, dengan mata fisik berbentuk jamak, artinya lebih dari satu, tetapi banyak. Nah, coba kita hitung-hitungan Bapak Ibu. Murid Tuhan Yesus ada 12 orang, menjadi pengkhianat yang bunuh diri 1 orang. Dia adalah Yudas Iskariot. Cuma saya bingung juga Bapak Ibu, meskipun Yudas Iskariot itu latar belakangnya, hidupnya, kelakuannya seperti itu, ada orang yang membuat nama anaknya Yudas. Walau memang diplesetkan dalam pengertian pergaulan sehari-hari, katanya seringkali judes banget sih orang itu. Ada memang orang seperti itu ya. Bapak Ibu, saya pernah pergi ke dokter neurologi, saraf. Lalu saya dirujuk ke bagian fisioterapi. Dokternya ini Bapak Ibu, seorang rambutnya pendek, pakaiannya seperti laki-laki dan rada tomboy. Tapi kalau ketemu dengan kita Bapak Ibu, dia berkata begini, gimana Pak? Saya menjelaskan begini. Naik ke atas tempat tidur. Saya naik ke atas. Bapak tengkurap. Lalu kemudian saya tengkurap. Bapak telentang. Saya telentang. Lalu kemudian kakinya diluruskan. Saya luruskan. Kaos kakinya dibuka. Dalam hati gini, jutek banget ya. Dokter, harusnya kan dokter lemah lembut ya.
Nah itu memang realita dokter-dokter yang kita hadapi karena mereka merasa diri mereka dibutuhkan. Dan kita ini kayak nggak bayar gitu loh, kayak pengemis. Nah lalu kemudian ngobrol dengan ada ibu-ibu lain, para nenek-nenek di situ mau fisioterapi. Karena banyak banget kan yang menjalani fisioterapi, makanya dokter fisioterapi itu laris banget sekarang. Nah mereka ngobrol-ngobrol, lalu ada yang bilang, iya judes banget tuh dokternya ya. Nah jadi dipakai istilah judes. Bahkan di dekat rumah kita, gereja kita ada mie judes namanya. Tahu ya Bapak Ibu ya? Saya nggak tahu dari istilah mana. Kalau mungkin memang sekarang ini aneh-aneh ya. Nasi goreng gila, nasi goreng setan. Terus kemudian ini mie judes. Mungkin pedes sekali ya. Ya tapi itulah. Orang masih membuat nama Judas. Ya nggak apa-apa lah. Ya asal jangan kelakuannya seperti Judas. Nah 12 orang. Lalu ditambah dengan ada Maria. Perempuan-perempuan yang lain dan Maria ibu Yesus dan saudara-saudaranya tentu hadir di situ. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Coba kita lihat Bapak Ibu. Ayat 14. Mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan berserta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dan ini karena memang sangat dekat hubungannya. Saya percaya mereka hadir karena ini istilah kata mereka. Nah, bahkan Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Ada, coba kita lihat sejenak Bapak Ibu. Silakan anak muda membacanya. 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Siapa yang duluan? 1 Korintus 15 ayat 6. Kok lama ya? Coba kalau cerdas cermat ada hadiahnya, pasti cepat dah. 1 Korintus 15 ayat 6. Ayo silakan. Enggak ada yang ketemu ya? Jadi saya harus baca ya? Berarti enggak rela Bapak Ibu. Sorry ya, bercanda. Ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Waktu itu Rasul Paulus yang menyaksikan kepada jemaat di Korintus. Dia menceritakan bahwa Yesus sudah menampakkan diri kepada 500 orang saksi mata. Biasanya kalau berbicara tentang saksi mata, itu dibutuhkan dalam dunia pengadilan. Untuk membuktikan kebenaran yang sesungguhnya. Dan setelah itu, selain saksi mata, ada TKP. Apa namanya TKP ya? Tempat kejadian perkara. Biasanya dilakukan olah TKP. Dan TKP terakhir, yang menegaskan, yang meyakinkan, dan menekankan fakta bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus hidup dan naik ke surga. Ada saksinya dan ada TKP-nya di Bukit Zaitun. Sampai sekarang masih ada Bukit Zaitun Bapak Ibu. Ya, itu berseberangan dengan Bukit Moria yang sekarang Masjid Al-Aqsa. Itu berseberangan. Ada lembah Kidron, di lembah itu ada Bukit Zaitun. Ya, jadi masih ada saksi mata sampai hari ini. Jadi dari fakta di atas jelas bahwa tuduhan ataupun anggapan tentang dua hal. Yang pertama, karena dibuat cerita untuk mengaburkan kisah nyata ini, maka banyak orang beranggapan bahwa para murid ini karena sudah seteres, karena putus asa, jadi mereka itu halusinasi bahwa Yesus bangkit kemudian naik ke surga. Itu halusinasi. Yang kedua, ini hanya mitos yang dicari-cari supaya orang percaya karena itu terlalu mengagung-agungkan memberhalakan Yesus. Tetapi fakta membuktikan bahwa 3 kitab Injil ditambah dengan 1 surat kisah para rasul. Bahkan menunjukkan diri kepada 500 orang. Itu membuktikan bahwa Yesus hidup. Yesus naik ke surga. Itu adalah
pandangan realita dan kenyataan yang terjadi. Itu sebabnya kita percaya bahwa Yesus hidup, Yesus naik ke surga. Itu yang pertama. Jadi mereka mendapatkan penegasan yang baru dengan kuat. Oleh karena itu adalah realita dan kejadian yang nyata. Ya. Yang kedua, apa yang mereka peroleh? Apa yang mereka dapatkan? Janji tempat tinggal. Ya. Tempat tinggal yang kekal. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3, firman Tuhan berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saya mau tanya Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk lebih dalam menangkap pesan dari Alkitab. Ya, saya selalu mengajar seperti itu. Dan salah satu yang perlu kita perhatikan adalah ada kata-kata yang diulangi yang mendapatkan penegasan. Dari Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3 ini, kata apa yang paling banyak diulangin? Ayo Bapak Ibu, coba diperhatikan. Ini ilmu tafsir atau hermeneutika. Kata apa yang paling banyak diulangi Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu sebelah sini. Kata apa yang paling banyak diulangin? Sebelah sini apa? Kata apa? Tempat. Ya, itu jelas berapa kali? Coba kita hitung. 1. Oke, saya bacakan Bapak Ibu menghitung ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Berapa kali Bapak Ibu? Wow. Ini artinya itu perlu diperhatikan. Meyakinkan kita bahwa sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Yesus punya tempat di surga, yaitu mereka yang setia sampai akhir. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman atas dosa, yaitu maut. Karena Roma 3 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut. Nah, karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib tidak hanya berhenti sampai menyelamatkan manusia atau menebus kita dari dosa. Tetapi juga dia menyediakan tempat bagi kita. Semua orang yang beragama berharap akan punya tempat di sorga. Betul ya Bapak Ibu ya? Tanpa terkecuali. Semua berharap. Bahkan ketika orang meninggal, mereka berkata, mudah-mudahan diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah yang Maha Kuasa. Bahkan ada orang yang mengaku diri sebagai Kristen, kalau misalnya ada yang meninggal, lalu kemudian turut berduka cita. Mudah-mudahan almarhum punya tempat di sisi kanan yang Maha Kuasa. Atau mudah-mudahan diterima di tempat yang terbaik di surga. Itu masih walahu alam. Mudah-mudahan. Ya. Itu tidak ada keyakinan. Tetapi justru Tuhan Yesus meyakinkan kita bahwa 5 kali dia ucapkan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Loh, seberapa banyak tempat yang Tuhan sediakan? Apakah hanya untuk pendeta? Tidak. Tetapi sebanyak orang yang percaya kepadanya. Sebanyak orang yang hidup sampai mati di dalam iman kepada Yesus. Kalau di dunia, yang punya tempat hanya mereka yang punya uang. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang punya rumah hanya yang mereka yang mampu membeli rumah. Kalau enggak berarti ngontrak. Di sorga tidak ada tempat untuk ngontrak. Apalagi kos.
Nggak ada Bapak Ibu. Karena tempat itu adalah tempat permanen yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak membayarnya, tapi Yesus yang sudah membayarnya dengan darahnya sendiri dan mati di atas kayu salib. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu, saya masih mengingat ketika kami membeli rumah, kami harus jual motor 2. Motor saya dan motor istri saya. Lalu kemudian saya bilang ke gereja, karena semua full timer rohaniwan di Pegangsaan dapat motor kecuali saya. Karena saya punya motor sendiri. Lalu saya bilang ke majelis, saya sudah tidak punya motor lagi. Jadi majelis tolong disediakan alat transportasi ke saya. Gitu. Karena motor saya kami dua-duanya sudah dijual. Tabungan semua dikuras. Ikat pinggang harus dikencangkan. Supaya bisa nyicil rumah Bapak Ibu. Karena rumah itu di dunia ini penting. Tapi rumah itu nanti saya tidak akan bawa ke surga Bapak Ibu. Jadi semahal apapun rumah kita, semegah apapun kita memilikinya, fasilitas di rumahnya lengkap, 5 kamar mandi dengan 5 bathtub, dengan 5 shower. Itu enggak permanen Bapak Ibu. Itu hanya sementara kita menempatinya. Tidak permanen selama-lamanya. Tetapi Yesus menyediakan rumah tempat tinggal bagi kita, kita pasti akan kebagian. Karena Yesus yang membangun, Yesus yang membuat, Yesus yang punya, dan hanya yang punya, yang membangun, yang berhak untuk membawa kita ke situ. Karena Alkitab mengatakan, hanya Dia yang datang dari surga yang akan mampu membawa kita ke surga. Coba kita bawa Bapak Ibu ke dalam Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13 saya akan bacakan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Nih, tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada. Ya. Selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu manusia. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun ke surga. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan pendeta yang pernah bersaksi bahwa dia berkali-kali, puluhan kali naik turun surga? Gimana Bapak Ibu? Bohong atau gimana itu? Urusan dia lah itu. Yang jelas mau bohong atau tidak, itu urusan dia. Tapi jelas ada hamba Tuhan pernah berkata bahwa dia kalau nggak salah 13 kali naik turun surga. Orang Yesus saja cuma sekali. Kok dia bisa 13 kali? Berarti melebihi Tuhan Yesus. Ini Alkitab yang mengatakan bahwa tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Nah, Dialah yang akan membawa kita ke tempatnya. Karena Dia mengatakan, sebab di mana aku berada, di situ juga kamu akan berada, sebab aku akan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Sebab dia juga mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Sebab akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Dengan cara sederhana, Yesus menjelaskan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan yang menuntun kita, bahkan membawa kita menuju ke surga. Karena hanya Dia yang telah turun dari surga, yang kemudian kembali ke surga, akan datang kembali menjemput kita bersama dengan Dia dibawa ke surga. Semua berharap. Oleh karena itu kalau kita mau ketemu nanti di sana, harus setia sampai mati. Ya, sampai kematian yang menjemput kita. Yang ketiga, apa yang mereka dapatkan? Apa yang mereka peroleh setelah mereka rela melepaskan Tuhan Yesus? Yang ketiga adalah mereka mendapatkan tongkat estafet dan tanggung jawab pelayanan. Tongkat estafet dan tanggung jawab pelayanan. Sehingga sampai kepada garis finish. Ya, sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Barangkali kita membandingkan dengan lari estafet. Biasa lari estafet itu 4 orang ya Bapak Ibu ya. Nah, supaya mereka mendapatkan mahkota juara, maka tongkat itu harus diberikan kepada pelari berikutnya.
Sampai pelari yang keempat membawa tongkat itu ke garis finish. Mereka dapat mahkota juara kalau mereka lebih kuat. Nah, dalam tugas pelayanan pun, sebelum Yesus naik ke surga, maka Dia telah mempersiapkan mereka untuk menerima tongkat estafet, melakukan pelayanan dan pekabaran Injil. Bahkan Yesus memberikan penegasan dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, termasuk pemberitaan Injil, melakukan mujizat, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Artinya bahwa kenaikan Yesus itu merupakan momen di mana Yesus menunjukkan bahwa baginya sudah selesai melakukan tugas misi bersama-sama dengan para muridnya di dunia ini secara fisik. Dan kemudian tugas itu harus diserahkan kepada para murid. Tongkat estafet pelayanan penginjilan dan pelayanan kepada orang percaya diberikan kepada orang-orang percaya ataupun para murid. Artinya bahwa sekarang tugas pelayanan dan tugas penginjilan bukan hanya tugas para rasul, bukan hanya tugas para pendeta dan majelis, tapi tugas dari setiap pengikut Tuhan Yesus atau orang-orang percaya. Jadi kita yang melakukan tugas pelayanan selanjutnya untuk memegang tongkat estafet itu. Itu sebabnya kita harus memastikan bahwa kita ambil bagian dalam estafet pelayanan yang Tuhan percayakan. Selama Yesus masih berada di dunia, pusat ataupun misi yang Dia lakukan adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa, supaya mereka tidak kena hukuman maut. Bahkan mungkin kalau kita singkat itu untuk menebus manusia, membawa mereka ke tempat, ke jalan yang benar. Lalu kemudian itu tugas itu untuk memberitakan Injil, diberikan kepada semua orang percaya. Itu sebabnya dalam kitab-kitab Injil, dia selalu mengulangi berkali-kali. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan, maka pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan seterusnya. Dalam Injil Markus pasal 16-15 berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kemudian, Yesus menegaskan kembali sebelum Dia naik ke surga dalam ayat 8 pembacaan kita tadi, kisah para rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus memberikan tongkat estafet kepada para murid, dilanjutkan kepada setiap orang percaya pada saat ini. Dan ini adalah tugas mulia. Makanya kita harus diperlengkapi dengan memahami arti misi dan pekerjaan Yesus datang ke dalam dunia ini. Kita harus menempatkan itu juga di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita akan merasa bersalah kalau kita tidak ambil bagian dalam tongkat estafet yang Tuhan berikan kepada kita. Rasul Paulus lebih parah lagi berkata, Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16b berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan tentang Injil. Wow, ini satu pernyataan bahwa mutlak kita harus memberitakan firman Tuhan. Apakah kita harus membawa Alkitab kemana-mana kita pergi? Tidak harus. Tetapi melalui kesaksian kehidupan kita. Ketika kita bergaul dengan orang lain. Ketika kita bekerja dimanapun kita bekerja. Kita mengerjakan tanggung jawab kita. Sebagai orang yang dipercaya sebagai murid-murid Kristus. Ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Kita menjaga integritas kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, memiliki karakter Kristus. Dan dimanapun kita berada,
kita adalah surat-surat terbuka yang ditulis bukan dengan tinta atau loh batu, tetapi dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Yang terakhir, yang keempat. Apa yang mereka peroleh? Kalau kita membaca Bapak Ibu, berkali-kali Tuhan Yesus mengucapkan ya hal itu. Mulai dari Yohanes 16 ayat 7, dia berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ada kata juga di sini diulangin, pergi dan pergi dan pergi. Itu artinya dia tidak lagi berada di tengah-tengah mereka secara fisik. Dia tidak ada lagi menampakkan diri secara muka kepada kita. Tetapi dikatakan dia akan mengutus seorang penolong yang lain yang akan menyertai kita selama-lamanya. Bahkan diulangin lagi dalam Yohanes 14 ayat 16, ayat 18, ayat 19. Bahkan ketika Yesus hendak naik ke surga, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 tadi. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi apa yang mereka peroleh dijanjikan? Mereka memperoleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah salah satu pribadi Allah Tritunggal. Kamu akan menerima kuasa. Cuma ini seringkali banyak disalah mengerti. Bapak Ibu, kadang-kadang orang memanipulasi Alkitab ataupun mengeksploitasi Tuhan demi untuk kepentingan mereka. Mereka berpikir bahwa dengan kehadiran Roh Kudus, mereka akan punya kuasa untuk kepentingan pribadi. Untuk meraih apa yang mereka ingin raih dan mimpi-mimpi mereka. Bahkan, mereka hanya mengejar karunia roh untuk kepentingan pribadi mereka. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu saya membaca satu artikel. Artikel rohani tentu Bapak Ibu ya. Yang sangat menarik di situ gini. Kita kan mengenal Roh Kudus sebagai satu pribadi. Roh Kudus inilah, lalu Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Semua orang percaya dibaptis dengan Roh Kudus sebagai materai jaminan bahwa kita menjadi milik Allah. Kisah Rasul 12 ayat 13, Efesus 1 ayat 13 dan ayat 14, 2 Korintus 1 ayat yang ketiga dan keempat, ayat 21, itu menegaskan bahwa Roh Kudus itu dimateraikan dalam diri kita sebagai materai jaminan bahwa kita menjadi milik Allah. Tapi tidak hanya sebagai materai jaminan, tapi kita juga harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus, maka banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tujuannya apa? Untuk pemberitaan Injil, untuk memuliakan Tuhan. Lalu kemudian yang sangat janggal Bapak Ibu, dalam kalimat yang saya baca gini, Tuhan memerintahkan kita pada saat-saat ini supaya lebih banyak berbahasa roh. Alkitab tidak pernah berkata seperti itu. Jadi Tuhan mengajar kita supaya kita lebih banyak berbahasa roh. Bukan. Tuhan mengajar kita supaya kita lebih banyak manifestasi roh. Apakah itu berupa karakter Kristus, berupa kuasa, tetapi juga berupa karunia-karunia yang lain. Untuk apa? Untuk memperlengkapi kita sebagai tubuh Kristus menjadi berkat bagi dunia dimanapun kita berada. Jadi Yesus mengajar mereka supaya mereka memiliki kuasa menjadi saksi di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau kita melihat Bapak Ibu, Yerusalem itu kan menjadi satu kota metropolitan. Lalu Yudea apa? Yudea itu adalah provinsi Yudea. Ada dataran tinggi Judea. Ya, ada Judea di sini. Supaya Judea lebih ngerti. Ya. Nah, ada dataran tinggi Judea itu. Nah, lalu kemudian sampai ke Galilea. Itu artinya lebih luas ke provinsi berikutnya. Ya. Nah, lalu kemudian Samaria itu lagi ke utara. Lebih luas lagi, lalu sampai ke ujung bumi. Kita diberikan kuasa
untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi dunia. Para murid mendapatkan itu dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Petrus yang tadinya pengecut, yang telah menyangkal Tuhan Yesus, mengaku tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi menjadi seorang yang luar biasa, seorang orator yang berani, seorang yang rela mati. Bahkan sejarah gereja mencatat Petrus disalibkan dengan kepala di bawah oleh karena menyaksikan tentang Yesus sebagai juru selamat. Jadi, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sangat penting dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan titik balik dari kehidupan para murid pada waktu itu. Sebab kenapa? Karena melalui peristiwa ini, mereka memperoleh 4 hal paling tidak. Yang pertama, penegasan dan penekanan bahwa Yesus mati, hidup, bangkit, dan naik ke surga. Ya, itu adalah realita dan tidak bisa dipungkiri. Mereka dituduh halusinasi dan ini mitos, tersangkal. Ya, yang kedua, mereka disediakan tempat tinggal dan termasuk kita. Bukan tempat tinggal sementara yang bisa dimakan oleh ngengat ataupun apa itu yang makan kayu itu, rayap, ya. Tetapi rumah kekekalan disediakan oleh Bapa di surga. Dan yang ketiga adalah mereka memperoleh tongkat estafet pelayanan. Termasuk kita, makanya kita harus memastikan bahwa kita ambil bagian dalam pelayanan tersebut. Dan yang ketiga adalah menerima Roh Kudus yang akan menyertai kita dan mereka sampai selama-lamanya supaya kita mampu bertahan untuk menjadi kesaksian bagi dunia.